Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Milita Putri, salah satu mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini akan menampilkan terkait wawancara mengenai 5 profesi yang mengangkat pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Feel beautiful when I'm in your arms, feel like I have it all. Saat ini saya sedang berada pada salah satu narasumber yang akan saya wawancarai terkait pandemi COVID-19. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Milita Putri. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pakuan, program studi Ilmu Komunikasi. Nama lengkap Bapak dan gelarnya apa? Dokter Dosbika. Perkenalkan, nama saya Arif Yunianto, pangkat sersan kepala. Saya bertugas di Koramil 2114 Ciampea, Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Baik, perkenalkan, nama saya Yongkino para Sarjana Ekonomi, pangkat yaitu tugas di Polsek Ciampea, jabatan Tani Pupuk Ciampea. Baik, nama lengkap saya Adriana, ditugaskan di BNI KCP Dramaga. Sudah berapa lama Bapak menjadi profesi? Alhamdulillah, saya bertugas sebagai anggota TNI sudah berjalan sekitar 13 tahun dan saya berdinas sebagai Babinsa Desa Tegalwaru kurang lebih 1 tahun terhitung mulai Desember 2019. Saya menjadi anggota Polri lulus pendidikan di tahun 97. Terus tahun 2016 saya pindah di Polsek Ciampea. Sebelumnya saya di Polda Jabar, Bandung. Profesi sebagai petugas satuan pengamanan untuk saat ini saya 3 tahun di BNI KCP Dramaga. Sudah dari 2004. Sebagai salah satu profesi yang digandrungi masyarakat, bagaimana sudut pandang Bapak atau pendapat Bapak mengenai pandemi COVID-19 yang meningkat saat ini? Menurut pengalaman kami di lapangan terkait masalah pandemi COVID-19 saat ini, untuk warga masyarakat khususnya di desa binaan kami, Desa Tegalwaru, untuk kesadarannya sebenarnya masih sangat rendah terkait dengan profesi saya bertugas untuk mengingatkan dan memberikan teguran kepada masyarakat saya khususnya Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ini bukan musibah ya, ini jadi tugas kita bersama mengenai COVID-19. Jadi khususnya di Bogor ini setelah weekend kemarin Natal dan Tahun Baru semakin meningkat. Untuk dokter aja yang sudah meninggal udah 500 orang. Terus nanti tanggal 11 sampai tanggal 25 diadakan PSBB baru. Perpanjangan Pergub ke 8. Ya, jadi semakin meningkat. Jadi kita mengimbau kepada warga ya, tolong kita bersama-sama dengan tugas kita Ini memang sangat menyulitkan kami ya, dalam arti menyulitkan itu kami juga dibatasi untuk pertama antrian, yang kedua kami harus menggunakan juga social distancing. Dari kesulitannya itu kebanyakan nasabah di sini itu kebanyakan orang punten ya, mohon maaf, itu dari istilahnya tanda kutip ya, orang yang ini ya nggak tahu arti social distancing. Kebanyakan ya seperti itu ya Pak ya, banyak yang tidak tahu arti 3M atau gimana ya. Ya, banyak yang tidak menerapkan. Iya betul, seperti namun di sini kami tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau menurut saya, karena kesadaran masyarakat di kita itu sangat kurang ya, jadi banyak himbauan-himbauan pemerintah itu yang tidak diindahkan.
kesehatannya mereka itu kurang. Memakai masker aja kan sekarang udah kayaknya masyarakat banyak yang mengindahkan, terus berkerumun masih tetap. Ya karena masyarakatnya aja yang susah diatur sih untuk saat ini ya, jadi kesadaran masyarakat yang kurang, jadi membuat pandemi ini lama akhirnya ya, karena kesadaran masyarakat itu juga sendiri sih kalau menurut saya. Masih banyak ini ya pro kontra, ada yang percaya ada COVID, ada yang enggak. Kalau saya sebagai manusia sudah pasti percaya ya, itu ada ya. Dan COVID ini mengalami peningkatan ya, mungkin itu karena kesalahan kita bersama, karena kurang ini kali ya, kurang melaksanakan protokol dalam pernikahan. Mungkin itu sebabnya. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada profesi yang Bapak jalani saat ini? Cukup berdampak. Yang pertama ada beberapa tugas yang dibebankan kepada kami TNI, khususnya Babinsa. Salah satunya yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah kita lakukan, belum pernah kita laksanakan. Salah satunya ya kita memberikan himbauan kepada masyarakat sampai dengan teguran berupa sanksi sosial seperti membersihkan jalan ataupun menyanyikan lagu-lagu nasional. Karena pandemi COVID-19, saya selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, terus sanitizer lalu, dan tes rapid 1 minggu sekali, swab 2 minggu sekali kita diadakan. Biasanya menurut saya mungkin dari segi pertama dari kinerja juga ya, kita sangat ini banget ya, sangat apa ya gitu ya, nggak kayak sebelumnya ya. Kalau untuk profesi kesehatan itu sebenarnya tidak terlalu berdampak banyak ya, karena kita kan petugas kesehatan, cuman emang kita harus lebih berhati-hati karena kan kalau kita klinik ini nggak kayak rumah sakit kan, jadi kalau misalkan kalau menerima pasien kita harus lebih dengan APD dan segala macamnya gitu ya. Terus kalau untuk pasien sih jadi untuk kalau klinik swasta sih jadi berkurang, karena rata-rata pasien itu kan jadi takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan karena itu tadi, karena pandemi ini kan mereka jadi takut juga. Dokter maupun tenaga medis lainnya yang menderita gitu ya, COVID, makanya banyak yang meninggal gitu. Jadi dampaknya ya ini ya berat lah bagi profesi medis gitu. Menurut saya ini sudah berakhir sehingga kondisi kembali normal. Kalau sekarang kan intinya normal itu untuk medis. Ini pertanyaan terakhir, sebagai panutan masyarakat, saran atau solusi apa untuk masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi? Saran dari kami, dari Babinsa Desa Tegalwaru kepada masyarakat, yang pertama agar tidak panik. Yang kedua, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita kuatkan, yang pertama kuatkan iman, yang kedua kuatkan imun, dan yang ketiga kuatkan aman. Demikian. Dan saya untuk masyarakat, warga, dan khususnya perwakilan dari Papuanya, tolong selalu 3M ya, 3M 1T, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jadi kita harus sering cuci tangan, terus memakai masker, jangan pakai masker gini aja, terus gini aja, gak apa-apa, juga. Terus masker juga 3 jam sekali diganti, jadi kita bawa cadangan. Jadi saya himbau untuk warga masyarakat di Ciampea dan umumnya di Bogor agar jaga kesehatan selalu, imun biar ini, jaga kesehatan dan pola makanan yang bergizi. Terima kasih untuk masyarakat untuk pandemi itu ya, pertama tentang 3M, menggunakan masker, mencuci tangan ya, dan satu lagi mungkin mengikuti protokol kesehatan. Kalau saran saya sih untuk masyarakat tetap lakukan protokol kesehatan, ikuti semua anjuran pemerintah, jaga kondisi tubuh itu yang paling penting ya.
Jadi jangan lupa minum vitamin tiap hari untuk mencegah virus ini ya, sama menjaga kesehatan selalu itu yang penting. Yang pertama harus mematuhi protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti 3M. Nah mungkin kalau dulu dilengkapi dengan 5M yang jelas itu ya, kalau saya setuju seperti itu. Juga kalau misalnya nanti masalah vaksin ini yang udah jelas, semuanya udah clear, vaksinnya udah terbukti bagus, dari BPOM nggak ada masalah, dari MUI sudah menyatakan kehalalnya, ya udah semuanya harus vaksinasi. Dan ya itu harus mengikuti semua protokol dan semua ditunjukkan itu dari pemerintah. Misalnya disuruh PSBB ya dilaksanakan, disuruh lockdown ya dilaksanakan. Selalu mematuhi. Iya. Oke, cukup sekian wawancara saya. Nah, jadi itu wawancara saya dengan kelima profesi terkait pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan.